what is Youth with a Mission? Youth with a Mission, or YWAM, is a global movement of Christians dedicated to knowing God and making God known. YWAM started in 1960 as a way to get young people involved in missions. We still do that today, but we're involved in every kind of outreach, every kind of ministry that you could imagine. We currently have over 18,000 staff with locations in over 180 countries. YWAM's many ministries fit into three major categories: evangelism, training, and mercy ministries. We do evangelism because we believe that everyone in the world has the right to hear the message of Jesus. We do training to equip people to use their unique calling to do that. And everyone in Youth with a Mission does an intensive half-year discipleship course called the Discipleship Training School. Our third focus is mercy ministries, where our staff are giving hope to the poor, sick, and those suffering from injustice. YWAM has a place for everyone and endless opportunities. You can find out more about what we're doing and ways to get involved at our website. Seorang pemuda bernama Loren Cunningham, umurnya waktu itu 20 tahun, tahun 56, dia mendapatkan sebuah penglihatan dari Tuhan tentang gelombang air di lautan, kemudian digumulkan, didoakan, dan akhirnya tahun 60 lahirlah Youth with a Mission. Youth with a Mission itu berpusatnya di Hawaii, dan sekarang mungkin organisasi misi terbesar di dunia, ya. Dan mereka punya lebih dari 20.000 full-timer, ya, bekerja di 2.000 tempat lokasi di lebih dari 180 negara. Ya, saya berharap saudara-saudara yang mendengarkan presentasi ini, saudara bisa mendengar dengan baik, lalu suarakan ini ke gereja-gereja atau ke kaum-kaum muda, dorong mereka untuk masuk ke Youth with a Mission. Kenapa? Karena ini baik ya untuk mereka tahu kehendak Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, dan seterusnya. Saudara, anak saya juga masuk ke YWAM waktu lulus SMA, sebelum masuk universitas, ya, sebelum kuliah, masuk dulu ke YWAM. Tapi waktu itu masuk ke Chiang Mai, ya. Di Chiang Mai itu dia 1 tahun, setengah tahun magang, setengah tahun DTS, dan tujuannya kenapa kita masukkan ke Chiang Mai bukan YWAM Indonesia, supaya dapat bahasa Inggrisnya bisa improve, bisa maju, karena kan kumpulnya sama orang internasional. Ya, dan tentu kalau kumpul dengan orang internasional itu belajar tentang cross culture. Ya. Jadi itu berguna, dan anak saya memang akhirnya bahasa Inggrisnya bisa improve di sana, ya. Kemudian saya pengaruhi adik saya si Lani, ya, sehingga anak sulungnya juga masuk ke YWAM, ya. Jadi di Chiang Mai juga, ya. Lalu saya coba pengaruhi sepupu yang lain, ya, yang anaknya juga tertarik misi. Nah, saya cerita juga ke hamba-hamba Tuhan yang anaknya juga mulai lulus SMA, saya bilang, sebelum masuk kuliah, dorong aja masuk ke YWAM dulu 1 semester atau 1 tahun. Nanti setelah itu baru menentukan kuliah. Kenapa? Saya ibaratkan kalau orang masuk kuliah itu seperti kereta api yang masuk ke rel, ya, sudah kadung dipasang di atas rel, sudah sulit pindah jurusan. Jadi banyak yang masuk kuliah kemudian salah jurusan, sulit untuk pindah jurusan karena sudah keluar biaya mahal. Maka saya menyarankan rekan-rekan hamba Tuhan, lulus SMA, anaknya masukin dulu ke YWAM 1 tahun, belajar dengar suara Tuhan, belajar tahu kehendak Tuhan, baru setelah itu menentukan kuliahnya. Ya, saya kira mungkin itu awalnya. Nah, kita ini akan mendengar sejarah masuknya YWAM di Indonesia, ya, tahun 80-an, ya, dan itu sejarah panjang.
Ya, ada rekan-rekan YWAM yang kontak saya berkata bahwa kenapa kok ini yang bicara kok orang-orang lama, ya Pak Agus Hendarsa kan tahun 80. Saya bilang kita mulai dari ujungnya dulu lah. Nanti mungkin nggak habis di sini, nanti kita akan adakan sesi yang lain tentang YWAM yang sekarang, ya yang sudah berkembang. Saya dapat informasi sekarang sudah di Indonesia ya, di Indonesia 42 tempat. Ya, pelayanan YWAM itu utamanya ada 3 tadi kita baca, 1 penginjilan, yang kedua pemuritan, yang ketiga itu mercy ministry. Pelayanan mercy ministry sudah ada di 19 tempat di Indonesia, ya. Dan kami sering kerjasama dengan pimpinannya Mercy Ministry Indonesia, Ibu Susan dari Lembang, ya, dalam gerakan pro-life atau anti aborsi. Ya, oke. Jadi mungkin ini tidak akan selesai dalam 1 kali sesi, ya. Nanti kita bisa bikin untuk yang berikutnya. Tapi kita mulai dulu dari sejarah masuknya YWAM. Silakan, Pak Agus. Terima kasih Pak Heru buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan menyampaikan cerita. Saya hanya cerita tentang apa yang saya alami, apa yang terjadi. Mungkin kalau saya boleh garis bikin rangka, ada rangka yang saya akan sampaikan di sini, ada 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana saya dipanggil Tuhan. Yang kedua, saya akan singgung juga tentang gerakan Tuhan di LBTC sedikit. Baru yang ketiga juga saya akan sampaikan tentang bagaimana YWAM atau Youth with Mission. Yang pertama-tama saya akan mulai dari diri saya dulu. Diri saya ini, saya masuk ke LBTC tahun 1976. Waktu itu saya ke sana bukan untuk sekolah Alkitab, bukan untuk melayani. Saya diundang ke sana untuk rekaman kaset lagu rohani. Karena pada waktu itu belum banyak album-album rohani, belum banyak. Ya, saya diminta untuk membuat rekaman album lagu rohani oleh Om Stup, Bapak Kebangunan Rohani dari Lawang yang kita semua kenal. Dan singkat cerita, saya berhasil dengan tim LBTC menyelesaikan rekaman 2 album, Mazmur Bagi Tuhan volume 1 dan volume 2. Dan lagu yang hit atau yang top dari lagu itu adalah Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nah, itu lahir di saat saya sedang di sana waktu itu. Nah, setelah akhir dari rekaman itu, saya mengikuti sambil belajar, sambil rekaman, saya ikuti pelajaran-pelajaran yang ada di LBTC. Nggak tahu bagaimana, saya ini sebetulnya ayah saya waktu itu pendeta. Ayah saya gembala sidang di GBI Magelang di Ponorogo, Pak Yesaya Sunarso, itu nama ayah saya. Tetapi walaupun ayah saya gembala sidang gereja karismatik, satu hal yang aneh yang saya tidak malu mengaku, saya tidak pernah bertemu dengan Tuhan, saya tidak mengenal Tuhan, saya hanya sekedar ya rutinitas ibadah, saya nggak pernah absen ibadah, selalu hadir. Tapi tidak ada satu sentuhan pribadi, pengenalan pribadi dengan Tuhan, jadi hanya rutinitas saja. Nah, ketika saya di Lawang itulah, saya dijamah Tuhan, saya mengenal Tuhan, saya baru kali itu saya berdoa itu bisa nangis sejadi-jadinya. Dijamah Tuhan, saya mengenal Tuhan, saya merasakan Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan, dan langsung hidup saya berubah drastis. Believe it or not, waktu itu saya tuh nggak pernah baca Alkitab. Tapi sejak saya bertemu dengan Tuhan, saya tiap hari baca Alkitab. Tiap hari baca Alkitab. Ke gereja itu bisa berulang-ulang. Nah, akhirnya saya menjadi siswa LBTC, dan di saat saya menjadi siswa LBTC itulah saya banyak dikirim ke perjalanan ke pelayanan ke desa-desa, ke kota-kota di luar pulau, dan di pedalaman-pedalaman. Dan di LBTC inilah saya belajar tentang hidup dengan iman. Saya bersyukur di tempat Tuhan di LBTC karena di LBTC itu sekolah yang aneh, tanpa kurikulum, tapi dahsyat menurut saya. Menurut saya itu dahsyat. Kenapa? Karena kami di sana tuh betul-betul
mengandalkan Tuhan. Berapa kali saya dikirim keluar kota, keluar negeri, nggak ada uang. Mungkin kalau saya cerita hari ini, saudara nggak akan percaya. Tapi itu saya alami. Saya diutus, saya sampai di airport nunggu pesawat tanpa saya booking pesawat dan tanpa punya uang. Bayangkan, berangkat ke luar kota, menunggu di airport tanpa pegang uang. Kenapa? Kami hanya bermodalkan mendengar suara Tuhan, dan Tuhan yakin saya mengutus, pergi gitu aja. Dan mujizat yang terjadi di lapangan terbang itulah Tuhan memberikan berkatnya, saya bertemu dengan orang, dan akhirnya saya bisa berterbang dengan bantuan orang yang saya tidak rencanakan dan saya tidak minta. Sama sekali saya tidak minta. Dan itu adalah bagaimana Tuhan menolong kami melatih hidup berjalan dengan iman. Bahkan di dalam pengutusan kami di LBTC, kalau kita diutus keluar kota, itu kalau zaman sekarang, kalau kita mau pelayanan keluar kota, itu pasti sudah ada undangan, pasti sudah ada fasilitas yang menanti, sudah ada jemputan begitu. Zaman itu tidak ada model-model gitu. Kalau kami pergi itu karena Tuhan utus kami, sehingga kami pergi begitu saja, dan Tuhan menyediakan. Tuhan membuka jalan, dan tiba-tiba Tuhan menggerakkan kami bertemu dengan seorang, kami turun di satu tempat yang tidak kenal siapa-siapa. Tuhan menuntun untuk kami bertemu dengan seorang yang membutuhkan pelayanan. Disitulah baru mulai terbuka pelayanan. Hal itu kalau saya bicara hari ini rasanya aneh. Kalau berbicara hari ini rasanya itu nggak masuk akal. Tapi itu yang terjadi pada waktu itu. Dan itu sebagian dari cerita-cerita bagaimana pengalaman berjalan dengan Tuhan di LBTC. Dan kemudian di LBTC itulah baru saya mengenal YWAM, Youth with a Mission. Pada tahun 1980 datang seorang hamba Tuhan dari Hawaii, dari Youth with a Mission, Bapak Kalafi Moala. Bapak Kalafi Moala waktu itu menawarkan untuk kerjasama dengan LBTC untuk mengadakan training pemuridan, yaitu DTS, Discipleship Training School. Dan kami dari LBTC menyambut dengan senang hati untuk diadakannya training pemuridan. Namun, supaya pemuridan itu berjalan dengan baik, mereka merasa harus ada 2 orang dari LBTC yang diundang untuk datang ke Hawaii untuk melihat YWAM itu seperti apa, DTS seperti apa. Jadi kami diutus atau diundang ke Hawaii untuk mengikuti DTS di sana dengan tujuan nanti setelah kami mengikuti pemuridan di Hawaii, kami akan pulang membantu pelaksanaan pemuridan YWAM yang diselenggarakan di Indonesia. Jadi kami diundang ke YWAM untuk belajar dan untuk nanti membantu menjadi staf, menjadi tenaga untuk menolong pelaksanaan DTS. Maka pergilah saya dengan Pak Joel Nababan, almarhum. Nah, satu hal yang menarik bagi saya ketika saya berada di YWAM, ketika saya join dengan DTS, yang menarik bagi saya itu rekrutmennya. Di DTS itulah terbuka wawasan saya. Selama itu saya punya wawasan sangat sempit, yang namanya hamba Tuhan itu biasanya full-timer pendeta. Tapi ternyata di DTS itu hamba Tuhan ada ratusan orang, mereka itu bukan full-timer, mereka itu adalah pekerja, mereka itu karyawan, mereka pengusaha, direkrut bersama-sama, dan mereka tidak direkrut untuk long term, tapi short term. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Dan disitulah kami bersama-sama, beda agama, beda gereja, beda suku, bersama-sama kami melayani Tuhan, dan bersama-sama kami menginjil, bersama-sama kami di training. Dari situ saya mengerti betul bagaimana Tuhan memanggil hamba Tuhan itu bukan dari golongan tertentu saja. Artinya, untuk melayani Tuhan itu tidak harus menjadi pendeta. Dan di situ saya dibukakan, mereka mengajarkan bahwa di dalam Alkitab,
tokoh-tokoh yang merubah dunia di zaman Alkitab tidak semua pendeta, dalam arti pelayan full-timer. Tokoh-tokoh sejarah pergerakan dunia yang merubah dunia rohani, mulai dari Adam sampai ke Tuhan Yesus sampai Rasul Paulus, tidak semua adalah pendeta. Abraham itu pengusaha, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf itu bukan orang-orang yang full-time. Mereka pengusaha, dan disitulah YWAM menempatkan atau menggunakan teori itu bahwa mereka merekrut semua kalangan. Ada tujuh sasaran yang dipakai oleh YWAM. Dunia pendidikan, multimedia, government, saya lupa, ada 7. Pokoknya ada 7 dunia yang dipakai sebagai sarana untuk penginjilan. Di situ saya terbuka sekali bahwa untuk menjangkau dunia tidak cukup hanya para pendeta-pendeta full-time. Seluruh bidang itu direkrut. Dan di sana, di DTS itulah kami ketemu semua. Ada dari pengusaha, ada dari tokoh-tokoh masyarakat, dan ternyata indah sekali. Oke, singkat cerita, selesai kami melakukan training di YWAM, di DTS di Hawaii, Pak Joel kembali ke Indonesia untuk membantu DTS yang di Indonesia. Saya dipertahankan untuk tetap di Hawaii untuk join dengan salah satu tim YWAM yang bernama Tim Pioneer Ministry di bawah kepemimpinan Pak Kalafi Moala. Nah, tugas tim ini adalah membuat perintisan-perintisan, terobosan-terobosan di tempat-tempat yang belum ada YWAM. Nah, tim inilah yang masuk duluan, ujung tombak dari YWAM. Saya sempat bekerja bersama mereka, melayani bersama mereka selama 6 bulan di Hawaii. Dan kesimpulan saya begini, YWAM itu adalah salah satu pendidikan misi yang sangat luar biasa, yang sangat praktis, yang sangat betul-betul mengenai sasaran. Karena di sana orang yang bergabung itu tidak semua orang-orang kaya, tidak semua orang-orang yang punya duit, tapi semua bisa datang. Kalau ada orang yang punya beban untuk melayani Tuhan tapi nggak punya uang, itu mereka punya cara bagaimana raising fund. Termasuk saya yang waktu itu datang tidak. Karena saya datang, believe it or not, waktu saya terbang ke Hawaii, di kantong saya itu hanya ada $20. Tok. Saya nggak punya uang, tetapi ya karena itu berdasarkan panggilan, ya saya pergi aja. Tapi ternyata YWAM itu mempunyai persaudaraan yang luar biasa. Tim YWAM itu mempunyai kasih persaudaraan seperti zaman Risa Rasul, yang lebih menolong yang kurang. Sehingga di dalam kekurangan saya menjadi hamba Tuhan, kan ikut DTS kan harus bayar. Nggak ada yang gratis, Bapak Ibu. Walaupun saya diundang, walaupun saya diminta, tetap bayar. Bukan gratis. Ya. Tapi saya nggak punya uang. Bagaimana caranya? Saya tidak punya uang, tapi saya harus bayar. Nah, itu yang mereka lakukan. Mereka sharing. Di kelas saya itu dibagikan. Di kelas kita waktu itu ada 2 saudara dari Indonesia yang belum bisa membayar training DTS kita. Saya menantang, ini koordinator DTS-nya ngomong, saya menantang saudara-saudara, ayo yang kita punya beban, punya belas kasihan, dan punya misi untuk menolong 2 saudara kita dari Indonesia, silahkan maju ke depan dan disediakan keranjang gitu. Dan di situ baru uang saya atau uang sekolah saya bisa dibayar. Jadi saya kaget dan saya terharu karena saya nggak kenal siapa-siapa di sana, tapi mereka punya perhatian sangat besar terhadap saya. Mereka tidak diskriminatif, walaupun di antara kelas DTS saya di sana, saya berdua dari Indonesia yang kulitnya hitam. Ya bukan hitam sih sebetulnya, tapi dibandingkan mereka hitam. Yang lainnya itu semua kulit putih. Tapi mereka begitu memperhatikan. Mereka begitu tidak ada diskriminasi kulit sama sekali. Mereka menerima saya, kami berdua diberi kesempatan dengan baik. Nah DTS itu. Kemudian pelajarannya DTS itu tidak terlalu muluk-muluk. Sangat praktikal dan tidak terlalu sulit untuk dicerna.
Dan herannya Bapak Ibu, ketika saya berangkat ke DTS itu, saya tuh bukan orang yang dari akademisi yang harusnya kan kalau orang namanya kuliah di luar negeri paling tidak harus ikut TOEFL. Nah, saya itu tamatan STM waktu itu, jadi bahasa Inggrisnya masih belepotan, ya nggak tahu. Saudara bisa bayangkan, saya tamatan STM harus belajar di luar negeri. Percaya nggak? 1 bulan pertama saya ikut pelajaran itu saya nggak ngerti apa-apa. Ya ngerti dikit-dikit lah, tapi catatan saya tidak bisa mengikuti. Tapi oleh karena Tuhan, bulan yang kedua saya sudah bisa mengerti, bulan yang ketiga nggak tahu saya sudah bisa diberi kesempatan untuk berkhotbah dalam bahasa Inggris. Dan saya lakukan itu, berkhotbah dalam bahasa Inggris itu untuk pertama kali saya lakukan setelah saya berada 3 bulan di sana. Itu nggak masuk akal buat saya. Saya panas dingin, ya, keringat dingin, tapi saya lakukan karena menurut aja. Nah, itulah pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan mengutus, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memperlengkapi kami waktu itu. Sehingga setelah selesai itu, saya kembali ke Lawang. Dan setelah kami kembali di Lawang, kami ikut kembali melayani bersama-sama saudara-saudara, ikut ke pulau-pulau, menjangkau. Kami menjangkau di tempat-tempat yang tidak ada Injil diberitakan, belum ada gereja. Kami menjangkau ke suku laut di Sumatera, di Riau. Kami terinspirasi dengan pelayanan YWAM, yaitu mengenal Kristus dan membuat dia dikenal. Itu moto yang dipakai oleh Youth with Mission. Knowing Him and make Him known. Itu motonya Youth with Mission. Mengenal dia dan membuat dia dikenal. Dan itu yang kami bawa sehingga kami bisa datang ke pulau-pulau itu. Nah, kembali ke YWAM di Indonesia. Ketika Indonesia waktu itu belum ada YWAM, datang Bapak Kalafi Moala menawarkan kerjasama melakukan DTS, Discipleship Training School. Kami Lawang sangat terbuka dengan penyelenggaraan itu, sehingga seluruh siswa LBTC yang ada, kami membantu dan mengikuti pelajaran dan kelas DTS yang pertama di Lawang di Indonesia. Dibantu lagi dengan saudara-saudara kita dari luar kota, luar pulau, sehingga terjadi satu perpaduan yang indah, pelayanan YWAM di LBTC. Dan dengan berkat kerjasama pertolongan dari YWAM dan teman-teman di tokoh-tokoh persekutuan doa yang kami hubungi, DTS di Lawang yang pertama berjalan dengan baik, sehingga lahir hamba-hamba Tuhan yang tangguh, seperti yang sudah disebut Pak Heru tadi, salah satu Pak Oba Jarawan, Pak Yakub Hanjin, dan banyak lagi, Pak Hari Purwanto, banyak hamba-hamba Tuhan yang lahir atau dibesarkan atau ditraining di DTS ini, sehingga kami belajar bagaimana kita melupakan organisasi kami masing-masing, tapi bersatu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali kepada sejarah YWAM di Indonesia. Ketika Tuhan memberi kesempatan untuk YWAM datang ke Indonesia, satu hal yang Tuhan bukakan adalah kami belajar tentang penginjilan. Selama bergabung dengan YWAM, kami betul-betul melakukan pelayanan-pelayanan yang kalau dilakukan sekarang mungkin akan sulit. Yaitu kami pergi ke pasar-pasar, di bis-bis kami, kalau kami dari Lawang ke Malang naik bis, di bis kami menginjil, di pasar kami menginjil, di kampung kita pergi ke kampung itu menginjil, bahkan di Lawang itu ada satu kompleks pelacuran yang namanya dekat Sentong situ. Rumah kompleks pelacuran itu saya bersama Pak Johan Ababan berdua
dari rumah ke rumah di tempat di mana pelacur-pelacur itu ditempatkan. Semua kami masukkan. Tidak ada satu rumah pun yang kami lewati. Kami berdiri di tengah jalan, di perempatan, pakai gitar. Saya menyanyi dengan gitar, puji Tuhan, dan beritakan Injil. Waktu itu belum ada penolakan seperti yang kita alami sekarang. Sehingga Injil dengan mudah, dengan bebas dilakukan. Kami bisa menginjil di bis, bisa menginjil di pasar, bisa masuk ke rumah-rumah, kami bisa di mana saja bisa. Dan api penginjilan waktu itu betul-betul membuat kami melihat campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saya sangat terharu. Di saat-saat seperti itu, orang bisa bertobat, bisa terima Tuhan. Kemudian ditambah lagi, LBTC waktu itu sering mengadakan kampanye-kampanye atau kebaktian-kebaktian rohani di lapangan terbuka. Kami tidak perlu repot-repot, nggak perlu panitia yang besar-besar. Kami hanya mengontak satu gereja, dua gereja, kemudian bersatu hati. Mungkin Pak Barnabas Waras tahu hal itu, bisa mungkin bercerita. Pak Boas Senjaya juga bisa bercerita itu bagaimana kami bisa dengan pertolongan Tuhan dan bekerja sama dengan gereja-gereja mengadakan kebangunan rohani di lapangan terbuka. Mujizat Tuhan itu begitu mudah. Saya tuh heran. Waktu itu menginjil itu bukan sesuatu yang sulit. Melihat orang bertobat, orang disembuhkan, itu sesuatu yang sangat mudah dan sangat natural, tidak dibuat-buat, tidak pakai gimmick, pakai lagu lembut dulu, pakai didorong-dorong, enggak, sama sekali enggak pakai itu. Kami wajar-wajar saja, kami doakan, siap tantang maju ke depan, dan di lapangan-lapangan terbuka, di beberapa tempat kami melakukan kebangunan rohani dengan penginjilan seperti itu, dan tanpa hambatan sedikit pun, tidak ada, ya kadang-kadang ada dari pihak orang-orang tertentu yang tidak suka, tapi herannya, kuasa Tuhan bekerja sehingga tidak terjadi huru-hara, tidak terjadi penolakan, semua bisa berjalan. Nah, itulah bagaimana api penginjilan berjalan pada tahun 1980. Sekitar tahun itu, mulai tahun 76, saya dididik di situ, sudah mulai belajar dari para senior-senior, dan ketika Tuhan bekerja melalui tim-tim Youth with a Mission, melalui tim-tim LBTC, dan juga melalui persekutuan doa yang waktu itu sudah menjamur, suatu saat yang dimana melayani Tuhan, itu suatu sukacita. Dan Bapak Ibu, saya perlu beritahu, waktu itu orientasi kami melayani itu tidak ada unsur uang sedikit pun. Saya pergi ke sana kemari itu enggak sedikit pun, saya enggak pusing dengan uang. Ada uang puji syukur, kalau enggak apa-apa. Pergi ke satu tempat itu bukan karena diundang. Kami dikasih persembahan puji Tuhan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Sedikit pun kami enggak mikirin uang. Tapi herannya, Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Pergi kami naik kapal, pulang bisa naik pesawat. Pergi kami tanpa kenalan siapa-siapa, di tempat tujuan ternyata sudah diterima orang-orang yang siap untuk mendengar Injil. Saya pikir setelah sekian puluh tahun, saya flashback ke belakang, kok bisa ya waktu itu seperti itu? Api penginjilan itu begitu luar biasa, Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus itu betul-betul terjadi secara nyata, sehingga bagi kami pemula yang masih muda-muda waktu itu, tidak ada sedikit pun rasa takut, tidak ada sedikit pun rasa khawatir nanti makan apa, naik apa, biaya nggak ada. Yang ada adalah kami taat melakukan firman Tuhan, ini perintah Tuhan, Tuhan menyuruh kita untuk berangkat, kita berangkat. Dan singkat cerita, mengakhiri cerita saya yang nanti akan disambung oleh teman-teman yang lain, Pak Boas Senjaya, silakan menyambung. Singkat cerita adalah memberitakan Injil itu adalah suatu kebahagiaan. Memberitakan Injil adalah suatu ketika mendengar dan kita melihat
orang bertobat, itu ada sukacita yang besar. Dan yang lebih lagi adalah, mari kita bersama-sama bangkitkan kembali. Saya sempat tanya, apakah Roh Kudus hanya bekerja waktu itu saja, sekarang nggak bisa? Saya sempat berpikir, apakah api penginjilan itu hanya berkobar tahun-tahun itu saja, sekarang nggak bisa? Dalam hati saya mendapat jawaban, tidak. Kuasa Tuhan tidak berubah, rencana Tuhan tidak berubah, dan saya yakin hari ini pun api penginjilan harus tetap kita kobarkan. Dan saya yakin kuasa Tuhan pun tetap harus kita yakini Tuhan tidak berubah, kuasanya tidak berubah, rencananya tidak berubah, yaitu memulihkan jiwa-jiwa dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk sementara itu dulu yang saya bisa sampaikan, Pak Heru. Saya kembalikan kepada Pak Heru. Ya, jadi saya mengenal LBTC itu tahun-tahun 80 ketika memulai pelayanan rekaman kaset ya, kaset khotbah. Dan biasanya kalau ada event-event di LBTC atau di tempat-tempat yang keramaian, biasanya kami datang sebagai tukang rekam. Betul. Betul itu. Jadi saya nggak sekolah Alkitab secara khusus, tapi ikut acara-acara. Kalau tukang rekam tuh duduknya kan paling depan ya, jadi saya bisa melihat bermacam-macam peristiwa yang terjadi. Ya, kalau yang lain ikut acara seringkali juga bayar. Saya biasanya nggak bayar karena kita ini yang merekam. Nah, itu pengalaman. Nah, waktu saya berkenalan dengan banyak orang-orang LBTC, saya mendengar tentang Pak Agus ini ya, Pak Agus Endarsa, dan kenalannya disebut begini, oh di LBTC itu ada daudnya LBTC gitu. Maksudnya daudnya LBTC apa? Oh itu kalau main musik penuh dengan urapan. Mungkin saya dengar Pak Agus kalau main musik sampai orang sakit pun bisa sembuh. Mungkin Pak Agus boleh cerita Pak kesaksiannya. Ya, saya tidak bisa memang di dalam pengalaman pelayanan saya kurang mengekspos atau kurang mempropagandakan tentang pelayanan masa lalu saya, karena saya pikir itu adalah waktunya Tuhan. Tapi sesuai dengan statement atau pertanyaan Pak Heru tadi tentang pelayanan saya dalam musik, ada banyak kejadian, baik itu di KKR, penginjilan pribadi, maupun di persekutuan doa, di mana Tuhan memakai pujian penyembahan sebagai alat pelayanan. Pernah juga ada orang dirasuk setan, kami sudah tengking, sudah segala macam, Alkitab ditumpangkan di atas tubuh orang yang kerasukan setan, dengan segala cara nggak sembuh, nggak keluar sakitnya. Kemudian saya bilang, oke, kita tenang, kita sekarang menyembah Tuhan. Justru di saat menyembah Tuhan, saya main gitar, teman-teman berbahasa roh, di situ Tuhan melepaskan orang-orang yang kerasuk setan itu, dan dilepaskan. Contoh yang lain adalah saya bertemu dengan seorang pemabuk, yang namanya Ephraim Huwai. Dia adalah seorang pemabuk, dan dia yang menciptakan banyak lagu-lagu LBTC. Lagu-lagu di LBTC banyak diciptakan oleh Bapak Ephraim Huwai. Ceritanya adalah waktu itu dia dalam keadaan mabuk. Di Ambon, saya bertugas di Ambon 1 tahun. Saya jalan ke desa-desa, ketemu dia lagi mabuk. Sedang lagi mabuk itu, saya datang dia, saya ngobrol-ngobrol, dia tuh suka nyanyi. Ya, kemudian saya kebetulan disuruh main gitar. Saya main gitar karena dia juga adalah pemain musik. Sementara saya main gitar, saya tidak menyanyi lagu instrumen, lagu-lagu rohani. Disitulah nggak tahu bagaimana caranya, mulainya dari mana. Saya juga lupa lagu yang saya nyanyikan lagu apa. Ketika saya main gitar itulah dia minta
didoakan, dan saat itu juga dia bertobat, dia tidak lagi minum minuman, dan saat itu juga dia minta masuk jadi menjadi siswa LBTC. Hanya dengan main gitar, seorang pemabuk bisa bertobat. Saya nggak tahu dari mana. Kalau suruh ngulang, belum tentu bisa. Karena itu sesuatu yang terjadi spontanitas. Kemudian di saat yang lain adalah, kalau dalam event KKR, ya kita sering menjumpai hal itu, di mana seringkali melalui pujian penyembahan, Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit yang mau didoakan. Itu aja Pak Heru yang saya bisa ingat. Nggak tahu yang lain saya nggak ingat. Oke. Sementara kita skip dulu dengan kesaksian lanjutan dari Pak Boas Sinjaya. Ya, nanti kalau saudara-saudara mau dan Pak Agus tidak keberatan, boleh nggak Pak nanti kita dengar Pak Agus main gitar ngajak kita nyanyi, Pak? Mantap. Setuju nggak yang lain? Nah, setuju. Iya, ya. Dulu saya dengar album itu Mazmur Bagi Tuhan yang LBTC buat, yang Mas Agus buat 1-2 itu, wah, lagu-lagunya banyak yang bagus memang. Sayang waktu itu instrumennya sangat sederhana ya. Ya, kalau bisa di arrangement baru itu lagu-lagu pengajaran tuh Pak. Ya. Oke, mungkin kita follow up dulu dengan Pak Boas, sementara mungkin Pak Agus memikirkan lagu apa yang bisa membangkitkan kita semua. Silakan, Pak Boas. Terima kasih Pak Heru, Pak Agus, luar biasa. Tetap awet muda. Saya lihatnya tetap masih sama wajahnya. Saya pernah ke gerejanya pelayanan di bapaknya Pak Agus juga di Magelang, Pak Narso. Itu memang gereja yang luar biasa ya. Imannya luar biasa. Jadi sakit pun tidak perlu obat, doakan sembuh. Ya, itu salah satu ciri khasnya jemaatnya di Pak Narso itu ya. Luar biasa. Sampai yang di daerah-daerah pedalaman atas itu ya. Sapi hilang, doakan dalam nama Yesus sapinya bisa balik, saudaraku. Ya, itu yang ayahnya Pak Agus. Baik, saya akan menambahkan tidak banyak. Tahun 80-an kekuatan Tuhan sangat luar biasa, merata di Indonesia ya. Di Semarang, di anak-anak muda pada bertobat sehingga doa malam, terus hampir tiap hari persekutuan doa, tiap ketemu siapa saja diinjili. Dan karena itu saya ini nggak mau berhenti sampai di situ, berusaha cari tahu gimana kelanjutannya. Dan suatu hari saya menemukan satu formulir, yaitu Youth with a Mission, training DTS singkat selama 3 bulan di tempat, kemudian outreach 3 bulan. Nah, saya dapat formulir itu, ternyata yang dapat itu anak-anak muda yang lain juga di Semarang, tapi pada waktu itu yang diterima cuma saya sama Lukas Mulyanto, almarhum. Ya, kami cuma berdua saja yang diterima pada waktu itu. Nah, waktu itu memang saya ini orang yang nggak rohani, walaupun ke gereja, kerjanya ya berantem, sekolah dikeluarkan, ke gereja hanya karena dipaksa orang tua, ya begitu itu, sampai akhirnya Tuhan jamah saya, kemudian ketemu formulir itu dan berangkatlah. Waktu itu kami berdua sama-sama naik bis malam, sampailah Lawang pagi-pagi, dan ternyata pada YWIM yang pertama DTS di Lawang itu pesertanya kurang lebih 100 orang. Wah, luar biasa. Saya waktu itu yang paling muda kali ya, karena saya baru selesai SMA. Kalau anak Pak Heru SMA mau kuliah ya,
sudah masuk di YWAM, saya sudah keluar dari SMA baru awal-awal, paling muda waktu itu, dan bagian besar adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Jadi orang-orang yang sudah melayani, dan mereka dari berbagai kota, berbagai pulau seluruh Indonesia. Itulah pertama kali saya gabung dengan orang-orang yang suku berbeda, dengan daerah-daerah yang berbeda, budaya yang berbeda. Kamar saya itu namanya kamar gerbang kuda. Dulu itu kamarnya ada macam-macam namanya. Nah, di kamar saya itu ada 12 orang. Itu termasuk Pak Obaja itu kamar di situ. Jadi kita kalau tidur itu sudah nggak bisa bergerak. Ya, satu-satu pepet-pepet semua. Tapi selama di sana itu alangkah kami sangat senang satu dengan yang lain, saling bisa mengasihi, satu dengan yang lain bisa saling melengkapi, dan betul-betul ketika saya ikut di TS di Lawang itu, saya banyak mengalami pemulihan. Banyak dilawat Tuhan. Jadi motonya memang mengenal Allah dan membuat dia dikenal. Bukan hanya sampai di situ, Tuhan pulihkan, betul-betul kami dipulihkan, disembuhkan hati kami, dibentuk karakternya, sehingga makanya YWAM itu terkenal ya, pemulihan ya. Karena banyak pendeta, banyak orang yang melayani masih dalam masalah ya. Tapi di YWAM itu kami dipulihkan. Saya mengenal bagaimana yang disebut inner healing ya. Kemudian doa syafaat, mendengar suara Tuhan. Nah, di situ kami banyak belajar. Dan pada waktu saya mengikuti YWAM di sana, setelah pengutusan pun, sebelum pengutusan, karena diajar mendengar suara Tuhan, bukunya Loren Cunningham yang mendengar tentang suara Tuhan, saya sarankan Bapak Ibu baca buku itu, sangat bagus dan sangat memberkati. Itu buku luar biasa. Nah, saya belajar di sana mendengar suara Tuhan sampai sebelum diutus ya. Setelah kita 3 bulan, itu suatu pagi atau malam saya berdoa ya. Seperti dapat penglihatan. Saya naik pesawat terbang, mendarat di Kalimantan. Itu belum diumumkan. Dan betul setelah diumumkan, saya betul-betul akhirnya diutus ke Kalimantan. Nah, namun apa yang terjadi tadi Pak Agus sudah berkata, diajar dengan iman. Kami 5 orang laki semua diutus ke Kalimantan dari Lawang, LBTC. Waktu itu, cuma diberi uang 90.000, Bapak Ibu. Nah, bayangin, 90.000 dari Malang, Lawang itu aja sampai Surabaya, mungkin untuk 5 orang nggak cukup. Namun kami ya berdoa. Selain itu, tidak ada juga gereja di sana. Yang sudah ada kontaknya, tidak ada juga. Nah, 90.000 penglihatan saya pesawat, saudaraku. Mana mungkin. Tapi puji Tuhan akhirnya ya karena kami diajar beriman, kami dipulihkan. Tom Hales kalau nggak salah dia berkata imannya pergi dari Lawang ke Surabaya sama dengan pergi Indonesia ke Australia sama katanya. Nah, tambah bingung lagi saya itu apa maksudnya gitu ya. Tapi ternyata betul apa yang dikatakan tuh. Iman kita dari sini pergi ke Samarinda, dari tempat saya sama iman saya pergi ke Korea itu sama ya, karena Tuhannya sama. Akhirnya betul kami berangkat setelah diutus ke Kalimantan Barat, itu seperti yang saya dengar, yang saya dapat dari Tuhan sebelumnya. Akhirnya kami terdampar di Jakarta dulu. Tapi rupanya ada rencana Tuhan juga di Jakarta, bisa pelayanan dulu di Jakarta. Dan betul dari Jakarta akhirnya itu pertama kali saya naik pesawat udara seperti yang saya lihat. Bukankah Tuhan luar biasa? Amin. Jadi saudara, Bapak, Ibu yang mungkin tidak mengalami tentang cara Tuhan bekerja di tahun 80-an, atau Bapak Ibu yang punya anak yang mau jadi misioneri, kita melayani Tuhan itu bukan karena uang. Yang lalu saya sudah bersaksi, sampai hari ini saya tidak punya sponsor yang khusus. Setelah saya ikuti YWAM di Lawang itu, saya memang bukan murid dari LBTC, tapi saya banyak dibentuk, dipulihkan di LBTC. Kenapa? Ketika saya ada di LBTC itu sangat diberkati Tuhan. Ketika
ikut YWM itu. Sempat jumpa Om Stup juga pada waktu itu. Nah, LBTC itu setiap tahun, kalau tidak salah bulan Agustus ya Pak Agus ya, itu ada Bible Camp, BIKA. Ya, betul. Ya, BIKA. Nah, itu selalu saya datang. Saya ketemu yang namanya Bill Britton itu, wah, luar biasa sekali. Kemudian ada lagi yang namanya George Leroy, itu yang tentang, belum ada Win Worley. Dulu Win Worley terkenal dengan kelepasan-kelepasan, namun sebelumnya George Leroy itu sudah datang dengan Bill Britton yang mengajarkan tentang kelepasan-kelepasan. Dan pada waktu itu, saya betul-betul mengalami pemulihan juga di situ. Jadi dari YWAM, kemudian saya diutus, kemudian saya ikuti selalu Bible Camp yang ada di Lawang, dan dari mereka-mereka orang-orang yang luar biasa ini, terus sampai hari ini, api itu tidak pernah padam. Luar biasa. Saya ketemu juga langsung pada waktu itu Lauren Cunningham yang datang. DTS pertama itu anugerah yang besar, luar biasa. Jadi pengajar-pengajarnya itu orang-orang yang boleh dikata ya topnya gitu ya. Leader-leader yang luar biasa ini pakai Tuan Kalapi Muala, Tom Hales, kemudian Lauren Cunningham, Dave Gustafson, terus masih banyak lagi itu namanya saya lupa, staf-stafnya juga dari berbagai negara, dan setiap khotbah langsung praktek, setiap khotbah langsung alami, setiap pelajaran langsung alami, dan itulah saya banyak diberkati di situ. Dan kemudian lewat BIKA Bible Camp juga saya dibentuk diberkati, dan akhirnya setelah dari DTS YWAM itu di Lawang yang pertama, saya masih bekerja sama di YWAM sampai tahun 87. Setelah itu kami mulai turun, dan sampai hari ini saya masih juga mengajar di beberapa DTS. Dan memang saya sarankan Bapak Ibu yang belum tahu tentang YWAM, ya, di sini ada juga salah satu leader YWAM, kalau tidak salah itu di sini ada Juanda. Juanda ini pernah jadi leader di Toraja. Ada tadi saya lihat di CM. Di CM ini kalau tidak salah Frank Toerah. Apa betul, Saudara Frankie? Ini salah satu pemimpin nasional di Indonesia juga ini, yang ada di Kota Manado. Dan mereka juga sering mengundang saya untuk ngajar juga di YWAM. Dan memang YWAM itu sangat jadi berkat buat Indonesia. Jadi doa syafaatnya, saat teduhnya, mendengar suara Tuhan, inner healing, banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sekian tahun tapi masih simpan kepahitan, dan dipulihkan di sana, disembuhkan. Kemudian yang luar biasa juga itu yang memberkati banyak orang, yaitu hati Bapak, kasih Bapak. Itu luar biasa sekali. Jadi banyak orang tidak mengenal Bapak dengan apa adanya. Mereka hanya sebatas pengetahuan. Tapi lewat YWAM pada waktu itu diajar bagaimana hati Bapak itu dipulihkan, betul-betul dipulihkan. Dan sehingga sampai hari ini itu diteruskan orang-orang lain di mana-mana. Kalau di-sharingkan tentang hati Bapak, itu asal-usulnya sebetulnya murni. Yang saya tahu ya, itu dari YWAM. Begitu. Jadi setelah itu dari YWAM itu diajar iman, saya Pak Agus nggak punya sponsor, nggak mikir duit juga. Tapi sampai hari ini karena belajar dari teman-teman dan juga senior-senior yang dulu itu tahun 80, sampai hari ini saya sudah pergi kurang lebih 40 negara di seluruh dunia. Dan itu semua mujizat Tuhan. Luar biasa. Saya pergi ke Vietnam, Bapak Ibu ya. Nol sama sekali, nggak ada yang kenal di Vietnam. Tapi hati saya rindu untuk pelayanan di Vietnam. Pertama saya berangkat sendiri, berapa teman-teman sekaligus ketiga kalinya saya bawa 20 orang. Pengusaha campur orang anak Tuhan. Kami berdoa untuk Vietnam. Kami ingin melayani di Vietnam. Ini salah satu contoh ya. Kemudian suatu hari ketika saya bersama kurang lebih 20 orang di Vietnam, kami makan di satu restoran yang sangat terkenal di Vietnam. Bapak Ibu, saya sarankan pergi ke Vietnam juga. Itu makanannya enak-enak ya. Di sana gereja bawah tanah, gereja-gereja sedang haus juga lawatan Tuhan. Nah, kami rindu itu untuk datang jadi berkat di Vietnam. Nah, saudara, Tuhan itu luar biasa kalau buka pintu.
Ketika kami bersama-sama 20 orang itu makan di satu restoran yang besar itu, di meja-meja masing-masing. Nah, sebelum makan kami berdoa. Ketika kami berdoa selesai amin, satu orang muda mendatangi saya. Dan dia berkata, "Are you Christian?" Saya bilang, "Yes." Terus dia tanya, "Dari mana kamu?" "Indonesia." "Oh, terima kasih," katanya. "Saya juga orang Kristen." Nah, akhirnya dia jadi teman saya, dia jadi sahabat saya, dan sampai hari ini, Bapak Ibu, orang ini kalau saya pergi ke Vietnam, dia bisa ngaturin pelayanan bukan saja sampai di Vietnam, gereja-gereja Vietnam, gereja bawah tanah, gereja-gereja lokal yang ada, sampai ke Kamboja pun dia punya link, punya kontak. Bukankah Tuhan luar biasa? Jangan tunggu undangan dulu, diundang, disiapkan semua. Fasilitas semua ada. Mari kita bersama Yesus bawa satu tongkat, seperti Yakub bawa satu tongkat, pulang menjadi 2 pasukan. Amin. Ya, mari biar semangat misi kita berkobar lagi, semangat lagi. Nah, kalau soal menginjil, Pak Agus, di masa pandemi ini, tetap semangat menginjil. Justru masa pandemi ini, saya bersama keluarga kami tiap Sabtu, ini sebentar lagi nanti kami akan turun di jalanan. Dan di kota saya, Semarang sendiri, itu ada banyak macam suku. Ada Bugis, ada Batak, ada Sunda, ada Kalimantan, ada Jawa, ada Chinese. Mereka memang butuh makanan. Ada yang korek-korek sampah, nggak bisa makan. Ada yang seminggu nggak makan, lemas mati. Dan kemudian sangat kasihan tidur di pinggir-pinggir jalan. Namun yang lebih penting daripada semua itu adalah mereka perlu Yesus. Itulah sebabnya kami turun, kami menginjil. Dan dari sejak pandemi sampai Sabtu kemarin dan Sabtu hari ini, saya selalu ketemu orang yang baru. Sangat simple, hanya 3 menit sampai 5 menit. Saya doakan mereka, saya tantang mereka, saya ceritakan tentang keselamatan, dan orang terima Yesus. Kalau ditanya, wah mungkin nasi kotak, enggak, yang nolak juga ada. Ya, yang nolak dikembalikan nasinya juga ada. Namun dari sebagian besar yang menolak, 99% sampai terakhir saya terkagum tentang pekerjaan Tuhan. Saya ketemu beberapa orang yang nggak waras, setengah waras, nggak waras. Kalau betul-betul gila, susah didekati. Dalam keadaan seperti bingung begitu, saya langsung berkata, sembuh, waras, dalam nama Yesus. Awalnya nggak bisa diajak komunikasi, setelah kita doakan, kita usir itu masalahnya, dan terjadilah sesuatu yang saya nggak duga. Setelah saya lihat videonya, luar biasa Tuhan. Jadi langsung bisa diajak komunikasi. Langsung saya ajak dia berdoa, ikuti saya, terima Yesus, dia ikuti saya. Saya tidak perintahkan dia pegang dada, dia langsung pegang dadanya. Ini orang yang nggak waras ya. Beberapa kali saya ketemu itu. Nah, Bapak Ibu, mari menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ini, mari kita kobarkan misi lagi, kita dukung pelayanan YWAM, LPTC, saya harap ada BIKA lagi seperti dulu ya. Saya nggak tahu apakah masih ada. Jadi yang pasti Tuhan masih sama. Tuhan Yesus itu keren. Mujizatnya masih ada. Semangat api penginjilan, ayo kita kobarkan lagi. Nah, Pak Heru, ini di tengah-tengah kita ini ada Juanda, ini salah satu leader di Toraja dulu. Di CM ini kalau nggak salah, Franky Toera itu salah satu leader nasional. Saya pikir saya cukup sampai di situ. Jadi saya bertumbuh, saya diberkati, sampai hari ini saya bisa terus melayani Tuhan. Itu banyak pengaruhnya dari YWAM dan LPTC di Lawang. Tuhan Yesus. Sebelum ke sana saya tunjukkan dulu yang buku disebut sama Pak Buas tadi. Ya, ini benarkah Tuhan berbicara? Ya, ini riwayat hidupnya Loren Cunningham juga, dan ini merupakan buku wajib ya untuk dibaca orang-orang YWAM. Ya, jadi tolong mungkin kalau ada yang pengen buku ini boleh coba daftar di admin, nanti kami coba carikan ya. Jadi ini sudah dalam bahasa Indonesia dan kami satu keluarga juga udah baca buku ini ya. Nah, saudara, anak saya itu ikut yang YWAM yang di Chiang Mai ya.
Mungkin sedikit kesaksian ya. Tadi Pak Agus kan bilang tahun 70 berkobar, tapi kenapa sekarang kok apinya nggak kelihatan? Saya juga pernah ditanya itu sama seorang ketua sinode gereja besar di Indonesia. Dia bertanya kepada saya. Saya mengikuti pergerakan Tuhan dari tahun ke tahun ya, dekade 70, dekade 80. Lalu dia berkata, tapi sekarang api yang dulu menyala begitu besar, begitu berkobar-kobar itu sekarang kemana? Ya, kalau bicara apinya padam sih, enggaklah, karena dia adalah ketua sinode gereja besar dan dia cerita bagaimana perkembangan gerejanya, ya, penginjilan sampai membuka 300 gereja dan lain sebagainya, ya. Tapi yang dia maksud adalah api yang dulu menyala berkobar-kobar di luar gereja, ya, itu kemana? Kenapa kok kegerakan itu tidak ada lagi gitu, saudara? Itu dulu pergerakan luar biasa. Sampai di Bandung itu ada namanya sekolah ITB, Institut Teknologi Bandung. Ketika terjadi pergerakan tahun 80 itu, rupanya ada satu yang monitor, mencatat, ya, lulusan-lulusan ITB yang jadi hamba Tuhan itu dicatat, saudara. Percaya nggak percaya, ada 300 pendeta lahir dari ITB, ya, tahun-tahun itu sampai kemudian mereka mengganti singkatan ITB itu bukan Institut Teknologi Bandung, tapi Institut Teologia Bandung katanya. Ya, karena pergerakannya luar biasa. Mana apinya sekarang? Itu kan yang ditanya, kemana apinya sekarang? Mungkin saya teringat dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang pelita, tidak ada orang menyalakan pelita, lalu diletakkan di bawah gantang. Ya mungkin itulah yang terjadi sekarang ya. Jadi apinya tidak lagi di luar, tapi dimasukkan ke dalam gantang. Ya, dan tentu kalau tidak ada oksigen yang cukup pasti akan mengecil. Ya, tapi kalau dibilang apinya padam, enggak lah. Api itu tetap ada, dan api yang kecil itu bisa menjadi nyala yang besar lagi kalau diberi bahan bakar, kayu, bensin, dikipas. Nah, mungkin itu yang sekarang perlu dilakukan, saudara. Ya, nah, saudara, saya tetap menganjurkan saudara-saudara yang punya anak-anak atau tahu anak-anak yang lulus SMA itu kalau bisa masukin dulu ke YWAM lah 1 tahun. Ya, dari situ mereka akan belajar mendengar suara Tuhan, tahu kehendak Tuhan. Ya, ketika anak saya ada di Chiang Mai, ya, dia diwajibkan membaca buku-buku misi. Dia wajib membaca bukunya Loren Cunningham, terus kemudian Corrie ten Boom, Brother Andrew dan lain-lain. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia telepon saya bilang, "Papa, ternyata dunia Kristen itu luas ya. Ya Pak ya, bukan hanya si A, dia sebut pendetanya, saudara. Ya, dia selama di Surabaya bertumbuh di sebuah gereja besar, rupanya pengetahuannya cuma tahu hamba Tuhan yang muncul di mimbar gereja. Jadi tidak punya wawasan yang luas, saudara. Ketika dia membaca kisah-kisah misi, dia terbuka matanya. Oh, dunia Kristen itu ternyata luas. Ya, berapa waktu kemudian dia diajar untuk outreach ya, outreach di YWAM itu ada outreach penginjilan. Saudara, kebetulan dia itu berhadapan dengan orang sakit, minta didoakan. Ya, satu kali dia berhadapan dengan orang sakit, dia berdoa, ya, dan terjadilah kesembuhan. Apa yang terjadi, saudara? Dia telepon lagi kepada papanya. Dia bilang begini, "Pak, ternyata yang bisa dipakai Tuhan bukan hanya si A, Pak," pendetanya, saudara ya. "Ternyata aku juga bisa dipakai Tuhan, doakan orang sembuh." Saudara, saya pukul jidat saya, saudara. Saya berpikir, aduh, anakku ini kok sempit sekali pemikirannya. Ya, itu mungkin seperti kata dalam tempurung, cuman tahu gerejanya saja. Ya, anak-anak muda Kristen sekarang mungkin bertumbuhnya dengan kacamata kuda. Ya, jadi hanya mengarah ke mimbar gereja, nggak tahu dunia luar, saudara. Ya, itu menyedihkan dan itu mungkin hal berbahaya yang perlu kita antisipasi segera, saudara. Ya,
Saudara, anak saya cuma 1 tahun, ya, dan kemudian dia belajar banyak hal di YWAM. Dia berkata, Pak, ini kalau teman-temanku punya masalah keuangan, ya, ini sekarang caranya yang di Chiang Mai itu ada mading majalah dinding, ya. Setiap orang yang punya masalah itu supaya satu alumni itu satu angkatan itu bisa baca. Lalu mereka diajar untuk berdoa, ya. Nanti siapa yang Tuhan gerakkan, misalkan yang A dalam kesulitan A, yang B dalam kesulitan apa gitu. Nanti yang lain berdoa, Tuhan gerakkan untuk menolong. Wah, itu caranya, ya. Dan YWAM itu punya satu metode, satu konsep yang luar biasa. Mereka berkata, kalau sesuatu itu berasal dari Tuhan, Tuhan mau, Tuhan bertanggung jawab dengan kehendaknya. Jadi YWAM itu punya tim-tim penginjilan sampai olimpiade, ya, event-event yang internasional itu mereka pergi, dan siapa yang bayar? Mereka sendiri. Jadi sifatnya semuanya self-support, tidak jadi beban buat YWAM-nya. Nah, bagaimana caranya? Konsepnya itu, kalau Tuhan yang suruh, ya Tuhan yang sediakan. Dan sampai sekarang rupanya konsep itu masih berjalan, saudara. Ya, selepas dari YWAM, anak saya itu ingin melanjutkan sekolahnya di bidang perfilman, saudara. Lalu bilang kepada saya, pada orang tuanya, dia bilang, Papa, aku mau lanjut sekolah ya, sekolah perfilman. Lah terus gimana? Pilihannya 2. Kalau tidak di Taiwan, ya di Auckland. Saya langsung berpikir, saudara, itu biayanya mahal, gitu ya. Biayanya mahal, mungkin kalau bagi kita orang yang melayani Tuhan itu ya rada sulit ya untuk mengcover itu. Tapi kalau kita bilang tidak boleh, tentu kan melemahkan imannya. Saya cuma bilang begini, ya kamu berdoa dong. Kamu di YWAM itu kan sudah belajar mendengar suara Tuhan dan belajar cari tahu kehendak Tuhan. Ya sekarang kamu prakteklah, ya, belajar tanya Tuhan, belajar cari tahu kehendak Tuhan. Lalu saya bilang, papamu tidak pernah sekolah luar negeri ya, jadi kamu minta sama Tuhan ya supaya Tuhan yang jawab. Ya, kamu punya 2 bapak, bapak di dunia, bapak di surga. Kalau bapak di dunia, makanya jangan salah ya pada Bapak yang di surga. Saudara, singkat cerita, dia berdoa dan Tuhan menolong dia dengan 3 mujizat. Ya, mujizat pendaftaran karena dia mendaftar sendiri dan akhirnya diterima. Yang kedua, mujizat TOEFL secara khusus, tapi dia harus ujian TOEFL atau IELTS itu ya, dan dia berhasil lulus dengan nilai yang baik. Yang ketiga, mujizat keuangan sehingga dia bisa lanjut sekolah. Nah, saudara, itu yang saya ceritakan ya, supaya yang lain-lain saudara-saudara jangan tergesa-gesa anak lulus SMA langsung masuk universitasnya, dibentuk dulu, tahu mendengar suara Tuhan, tahu kehendak Tuhan, setelah itu baru menentukan jurusan hidupnya selanjutnya. Ya, itu sih satu dorongan saya. Oke, saudara, kita dengar dulu kesaksian. Ini ada yang nama YWAM, bisakah melanjutkan kesaksian? Silakan. Saya YWAM Pak Heru. Oh ya, silakan. Saya udah kesaksian ya Pak Heru. Ini, ya. Saya menyaksikan. Iya, saya menyaksikan aja Pak Heru. Bu Susan, boleh dong cerita dikit tentang itu Mercy Ministry yang Bu Susan kelola. Iya. Ya, baik, maaf ini rambutnya lagi. Iya, salam Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, senang sekali ya saya merasa bangga YWAM hari ini dibahas di sini dan banyak orang-orang tua yang senior-senior saya di sini seperti Pak Boas juga Pak Andre, saya belum pernah ketemu. Ya, saya YWAM yang saya masih aktif di YWAM. Saya bergabung YWAM tahun 99. Saya masuk YWAM dan sampai saat ini saya di YWAM Bandung di pelayanan di Mercy Ministry-nya YWAM Bandung. Ya, saat ini
Mercy Ministry sudah 22 tahun ya, puji Tuhan. Saya pernah waktu itu sharing di sini ya Pak Heru ya, karena Pak Heru salah satu kami bermitra dalam gerakan anti aborsi ya, dalam pro life. Ada 3 program yang kami tangani di sini. Yang pertama untuk anak yang terlantar, kedua itu buat anak dengan kedisabilitasan atau sering dikenal mungkin bahasa dulu ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga bergerak di pro life ya, kita menangani teman-teman perempuan yang mengalami hamil di luar pernikahan. Kita merawat ibu dan bayi supaya mereka tidak mengalami hal-hal yang dapat membahayakan mereka. Dan puji Tuhan seperti yang Om tadi, bapak-bapak yang luar biasa, semangatnya saya masih ngerasa semangat BTS tahun 80 dengan semangat saya, generasi saya di tahun 99 itu betul luar biasa. Ya, saya banyak diubah juga di YWAM. Saya mengenal Tuhan di YWAM, saya mendapat panggilan Tuhan juga di YWAM, dan sekarang menikah dan punya 3 anak, tetap melayani di YWAM. Banyak hal yang saya lihat pekerjaan Tuhan, ya buat saya dulu bergabung di YWAM itu gila ya buat saya. Saya nggak mau jadi orang gila, karena di YWAM itu nggak digaji, buat saya orang gila gitu ya, nggak ada orang yang nggak butuh uang. Tapi ternyata setelah saya menerima panggilan Tuhan, ternyata saya jadi orang gila juga ya, tetap di YWAM sampai saat ini gitu. Saya sangat menikmati melayani di YWAM karena saya ngerasa benar-benar menjadi seorang hamba Tuhan itu ya di YWAM gitu. Itu yang saya rasakan, bukan di gereja enggak ya, tapi saya ngerasa betul-betul menjadi seorang hamba Tuhan itu ya melayani di bidang misi di YWAM. Banyak kesaksian juga Pak Heru, kita sering sharing juga sama Pak Heru. Saya boleh melihat orang, saya menangani orang hamil. Jadi ketika baca yang bukan orang yang Kristen, memang tetap mereka belajar kekristenan walaupun mereka bukan orang Kristen. Saya tidak melarang untuk mereka sholat, tapi itu luar biasa yang saya sering saksikan ketika mereka baca Alkitab tuh mereka boleh mengalami pelepasan sendiri gitu ya. Baru berapa hari kemarin ada seorang gadis Muslim yang terima Tuhan di waktu worship itu, dia kejaman Roh Kudus gitu ya, hanya worship nyanyi gitu sama saya sama beberapa temannya, itu ngalamin jamahan Roh Kudus gitu, luar biasa banget. Di zaman sekarang itu ya saya masih menikmati hal-hal yang saya alami di waktu saya DTS dulu seperti itu, dan saya boleh melihat sekarang itu kami ada 57 anak di Mercy Ministry, dan saya bisa melihat lewat pelayanan YWAM ini anak-anak boleh mendapatkan hak mereka sebagai anak dan mencapai cita-cita mereka walaupun mereka tidak punya orang tua ya. Puji Tuhan, anak-anak kami udah 2 tahun lalu juga udah diterima di maskapai di pramugari, juga ada mereka yang kuliah di China juga, dan ada beberapa juga kuliah di Bandung ini. Jadi salah satu dari dampak dari pelayanan YWAM itu sangat luar biasa yang saya rasakan. Itu saja Pak Heru dari saya. Jadi Bapak Ibu, Om Tante, kalau mau ke Bandung, mampir ke YWAM Bandung, ada saya di sini. Ya, kami sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Kalau ke Bandung boleh telepon saya. Pak Heru tahu ya nomor telepon saya juga. Terima kasih buat kesempatannya Pak Heru. Tuhan memberkati. Ya, oke, silakan kalau nggak ada lagi bisa dengar Pak Agus. Boleh Pak. Yang sakit-sakit siap ya. Maaf dengan keterbatasan saya karena sudah lama saya nggak pegang gitar, sudah lama saya nggak menyanyi, mudah-mudahan masih bisa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu,
hidup penuhi Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kekuatan-Mu. Keren, kunci gitarnya keren, Pak. Kami mainnya nggak seperti itu sangat bagus, Pak, luar biasa. Terima kasih. Nah, saya mau sharingkan hal yang kedua untuk kita responi, untuk kita tanggapi, ya, yaitu tentang satu kegerakan yang disebut dengan istilah descent. Ya, saya nggak orang-orang YWAM yang mengikuti kegerakan ini enggak, tapi kegerakan ini sebetulnya lahir juga dari orang-orang YWAM, ya. Nah, saudara, ini kegerakan baru dari YWAM. Kegerakan ini muncul sebelum pandemi membesar, tapi setelah pandemi ternyata tidak berhenti juga, tetap bergerak, ya, tetap bergerak luar biasa, saudara, ya. Nah, kita akan melihat orang-orang YWAM ini menjadi motor dari pergerakan descent dan kemudian berkolaborasi dengan para pemimpin dunia misi. Termasuk diantaranya adalah Daniel Kolendra, penerus dari pelayanan Reinhard Bonnke. Ya, kita akan lihat clipping ini. There are moments in your life history where everything changes. This moment, December 2011, shifted my life forever. I was here in Kansas City, and these YWAM guys came into this very room, right where I'm sitting right now, and they said there's coming a shift to the call. Lou's been filling stadiums for over a decade with prayer and fasting, but the word was about that transitioning to a message of the Great Commission, missions mobilization, evangelism, signs, wonders, and miracles. And that day kicked something off that culminated on February 23rd at the Send in Orlando, Florida. Today we receive a shift into a new Jesus movement. I believe that a bold and fearless generation is coming forth. You'll carry it back to your cities and to your nations. We're not going to let it go for another generation. Do it in our time. Do it in our day. We stood there in awe as 58,000 people worshiping together and declaring that we are in a new era of missions and evangelism, declaring a war on inaction, and that we would do whatever it costs to see the lost encounter Jesus and His love, whether it was our neighbors or the nations. And we walked away from Orlando with this conviction that this was not the culmination. In fact, this was just the beginning. 2, 3. As we set our eyes on Kansas City, we realized that it is the convergence of three major storylines. 200,000 missionaries launching to the nations of the earth, 80 million salvations in America, a Jesus movement, and 1 million intercessors who would pray for a global harvest. And all of it happening in the very city where the original word for the Send was birthed. Could we be in something that's way beyond all that we could think or imagine? I'm looking at this thing that as we're coming into Kansas City, and I'm daring to believe a flashpoint where literally the prayer movement and the missions movement would be connected together right into this stadium. Everybody is called to do the work of missions, and everybody's called to do a little bit of prayer. And the Lord has put the missions movement and the prayer movement together. He wants our partnership in prayer to go hand in hand with the release of greater power of the Spirit in missions and outreach and ministry. And one of the goals to the Send is to raise up 200,000 missionaries that would go to the ends of the earth
but it's also to raise up 1 million intercessors to pray for the missionaries that are going, because the two must go together. So we are calling for 70,000 to gather from Kansas City, every corner of America, and from the nations of the earth to Arrowhead Stadium, the loudest stadium in the world, to make the sound of Go so loud that a whole generation could hear it and would respond, first with their voices and with their entire lives. Nah, saudara, waktu saya pertama kali nonton film ini, ya, melihat film-film ini, saya tidak mengerti kenapa harus angkat sepatu. Ya, kalau angkat tangan sudah sering saya lihat, ya, atau di bagian yang lain angkat dompet. Tapi ini angkat sepatu, saudara. Tapi kemudian saya baru sadar bahwa sepatu itu adalah kasut kerelaan untuk pergi memberitakan Injil. Ya, waktu saya putar ini di suatu acara Zooming, ada pendeta tua telepon saya. Ya, saudara tahu. Ya, salah satu bapaknya GBI, Pak Julius Sisak, pendeta Julius Sisak. Dia telepon saya bilang, Heru, itu kenapa kok angkat sepatu? Saya jelaskan, saudara. Setelah itu dia bilang, aku minta dong, sepanjang saya jadi Kristen, dia bilang, saya nggak pernah lihat ada acara seperti ini, kebaktian misi besar-besaran. Saudara, kalau kegerakan ini terus terjadi, ya, mungkin kegerakan tahun 60, 70, 80 itu akan kalah besar. Kegerakan ini lebih besar. Nah, bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita menyambut, ya? Jangan ketinggalan kereta, saudara. Kereta berapinya Tuhan jalan terus. Kalau kita ketinggalan, kita jadi penonton, ya. Jadi ini yang disebut kegerakan desen. Kegerakan ini sudah meluas, pertama dari Florida 60.000 ke Kansas City 70.000, akhirnya masuk ke Brasil. Waktu masuk ke Brasil itu sempat dilakukan di 3 stadion sekaligus, ya, berseri begitu, dihadiri 170.000 orang muda dan termasuk presidennya hadir di sana. Presidennya nggak diundang, tapi hadir. Nah, ketika dia ditanya kenapa presiden hadir di sini, dia bilang, saya melihat kegerakan ini adalah pergerakan Tuhan yang mungkin terbesar di sepanjang sejarah Brasil. Saya tidak mau ketinggalan. Meskipun tidak diundang, saya ingin menjadi saksi sejarah lahirnya pergerakan ini di Brasil. Luar biasa. Ya, oke, saudara, mungkin itu cerita tentang gerakan desen. Dan mungkin ada orang-orang YWAM yang mau menanggapi, karena mungkin saudara juga tahu kegerakan ini. Bagaimana mengaplikasikannya ke Indonesia? Silakan, ada orang-orang YWAM yang tahu enggak? Saya bicara dengan Pak Andri Agus, tahu dia. Oh iya, itu orang-orang YWAM di sana, tapi Pak Agusnya enggak ada di sini. Bukan Pak Agus Endarsa, Pak Andri Agus. Gimana Pak Agus? Tahu nggak kegerakan ini Pak Agus? Saya nggak tahu. Iya. Ya, ini kegerakan cuman sayang terkendala dengan pandemi, tapi tetap mereka bergerak. Jadi ada namanya Desen 2022. Jadi tahun ini mereka tetap bergerak. Silakan kalau ada yang lain tahu yang mau ngomong. Ada? Ya, kalau udah ada kita perlu doakan. Ya, supaya kegerakan ini menjadi apa? Pemicu lagi, mengobarkan api. Ya, Bulani, apakah ini Bulani Wiharjo? Yes. Shalom. Halo Bulani. Wah, luar biasa semuanya, luar biasa. Saya di Asosiasi Yayasan untuk Bangsa tahun 1900 sekian dulu selalu bekerja sama dengan YWAM. Setelah itu personelnya terus berpindah-pindah. Terus kita nggak punya kontak lagi. Tapi produknya
Project YWAM yang kita bersama-sama ajarkan, itu beberapa daerah sampai sekarang masih mengerjakan itu. Apa itu? Bercocok tanam jamur. Nah, itu di rumah-rumah beberapa tempat yang saya lihat itu mereka masih cerita untuk itu dan memberikan income yang lumayan buat keluarga-keluarga mereka. Jadi semangat untuk YWAM, cuman semua programnya adalah untuk anak muda dan pemuda. Kita yang sudah pensiunan nggak punya program rupanya YWAM. Ada tante, ada sekolah tante untuk yang berkeluarga, orang tua tante. Namanya Posko. Iya, Posko tante. Jadi kalau Pak Heru sukanya dengan pemuda-pemudi itu. Jadi yang dipromosikan adalah pemuda-pemudi. Puji Tuhan apapun ya sudah menjadi berkat YWAM, puji Tuhan. Terima kasih semuanya dan selamat berkarya. Ya, Bu Lani bisa nanti mengakhiri dengan doa ya. Dan menambahkan sebentar sedikit. Oh ya, siapa nih? Lani Palangkaraya. Kalau ingat di WAM itu dulu saya waktu masih Persekutuan Doa Pelajar di Surabaya, itu senior saya ya, Ko Yakob Wijaya itu mengajarkan pelayanan panggung boneka. Lalu kami punya panggung boneka tapi sudah jelek sekali karena dipakai kemana-mana, ke Blitar, ke desa dan macam-macam. Ya, sampai bikin akhirnya lagi kami, iya kok. Akhirnya dari boneka YWAM yang ada itu dibongkar, dibuat patronnya, terus kami buat yang baru, teman-teman membuat yang baru. Nah akhirnya kami pelayanan panggung boneka dari waktu itu masih SMA, terus kuliah, Persekutuan Doa Pelajar, segala itu. Dan sampai sekarang sudah ada yang jual, Kohan. Ada yang jual, toko saya juga jual. Ya, dulu sip. saya juga menikah apa semua dari hasil membuat boneka itu juga sampai dikirim ke Singapura, ke Taiwan karena boneka. Tapi sekarang udah nggak sempat lagi membuat. Tapi sudah ada dijual di toko. Nah, lalu itu kami kerjakan sampai selesai. Saya pelayanan di Kalimantan Tengah juga. Pelayanan itu saya bawa dan sampai sekarang hidup di Kalimantan Tengah. Kalau ke desa kemana, kami tetap pelayanan panggung boneka dan saya ingat betul itu semua dapatnya atau gurunya awalnya dari YWAM. Ya, mungkin itu juga pada waktu anak saya sekolah di Chiang Mai ya, di YWAM juga ada pelajaran-pelajaran yang bagus yang dia dapatkan. Kalau mau pergi bermisi disuruh berdoa, suruh pakai iman apa segala, tetapi anak saya terus gini, aku enggak mau beriman, aku mau buat sesuatu. Akhirnya teman-temannya yang lain itu beriman, anak saya membuat satu produk, salad kah, podeng kah, itu yang dijual. Dan akhirnya satunya lewat Tensmaker lah, satunya lewat iman, tapi mereka bisa saling support satu dengan yang lain. Betul yang disampaikan Mas Agus tadi, cinta kasih mereka itu sampai sekarang mereka itu bisa akrab, saling, kalau satunya nggak punya apa, satunya bisa berbagi, itu sampai sekarang. Ya mungkin itu saja yang saya tambahkan, Tuhan memberkati. Iya, saudara, dari hasilnya YWAM itu ternyata bisa self-support ya, buat boneka, jual boneka sampai luar negeri. Bahkan menikahnya tadi dibiayai dari hasil jual boneka. Satu lagi, sorry. Saya pernah pelayanan di daerah namanya Buntok. Buntok itu adalah Barito Selatan, cukup jauh dari 4-5 jam dari kota Palangkaraya. Saya ketemu sekelompok anak muda, sewa satu rumah dari YWAM juga, mereka misi ke sana. Dan pekerjaannya mereka itu salah satunya apa? Narik becak. Saya sampai kaget, itu sudah kira-kira belasan tahun yang lalu. Loh, kerjaannya apa? Ya narik becak sama bermisi. Apapun yang dia kerjakan, mereka mensupport pelayanan sendiri. Saya kagum melihat anak-anak muda yang penuh semangat itu sampai ke pedalaman-pedalaman. Oke, itu. Makasih. Ya. Saudara, kata-kata terakhir ya sebelum doa, saya ingatkan, cobalah dorong kaum muda yang ada untuk ikut YWAM ya. Jadinya setahun aja, paling minim setengah tahun kan DTS setengah tahun ya. Kalau anak saya waktu itu magang setengah tahun, jadinya 1 tahun. Nah, saudara, kalau sekali anak-anak kita itu ikut YWAM,
maka dia akan menjadi bagian dari keluarga besar di dunia. Ya, YWAM itu ada di 2000 lokasi, lebih dari 180 negara. Kalau mau serius ikut sampai 3-4 negara, nanti bisa masuk University of the Nation yang ada di Hawaii. Lulusnya bisa bergelar sarjana. Kalau nanti mau ambil yang S2, itu bisa masuk ke beberapa universitas di Amerika. Jadi hasil lulusannya YWAM itu diperhitungkan. Ya, tapi yang saya mau katakan, meskipun ikut cuma 1 semester atau 1 tahun gitu ya, saudara anak-anak kita akan menjadi bagian dari keluarga besar YWAM. Jadi kalau misalkan anak saya sekarang pergi ke Inggris atau pergi ke New Zealand begitu, ya dia akan cari orang YWAM. Lalu dia bilang, saya YWAM, lulusan Chiang Mai. Langsung sudah di-welcome kayak keluarga, saudara. Ya, jadi dengan masuk singkat begitu akan terbuka satu persaudaraan di seluruh dunia. Ya, jadi doronglah anak-anak muda untuk ikut begitu nanti terbuka satu jaringan pelayanan yang luas. Ya, jadi silakan itu saudara pertimbangkan, dorong anak-anak muda untuk ke sana.